Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa adaman naqabihi wa bi'ulumihi fidarain amin. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Materinya kita lanjutkan tentang kajian melanjutkan kajian seputar rumah tangga. Kemudian di dalam kitab Uqudul Jan ini Syekh Muhammad Nawawi mengutip surat Al-Baqarah ayat ke-228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fi suratul Baqarah wa lahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Redaksi ayat, kemudian tafsirannya yang dicatat oleh Syekh Muhammad Nawawi adalah walahunna alal azwaj mislul ladzi lahum alaihinna minal huquqi fil wujub wastihqaqil mutalabati 'alaiha la bil jinsi bil ma'ruf. Ay bima yustahsanu syar'an min hasil aswar wa tafsirah Allah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada ini imro'ati kama tuhibbu an tatazayyana li hadhil ayat. Walir rijali alaihinna darajatun ay fadilatun fil haqqi min wujubi ta'atihinna lahum lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri wali infaqihim fi masalihihinna. Waqala dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di suratul Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah, maksudnya ayat ke-228, di mana ayat ini menurut para ulama adalah ayat yang menjelaskan tentang bahwa suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Artinya istri punya hak dan si suami harus menunaikan hak istri. Begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak suami itu harus ditunaikan oleh istri. Berarti kedua belah pihak punya hak dan punya kewajiban. Nah, di dalam rumah tangga, di dalam hukum Islam, ya, jadi masalah munakahat ini demi untuk mencapai keharmonisan rumah tangga, dan sejatinya semangat daripada rumah tangga itu adalah untuk sakinah, memperoleh ketenangan, ya, timbul rasa kasih sayang. Maka para ulama menjelaskan secara rinci terkait tentang hak dan kewajiban masing-masing. Jadi istri punya hak dan suami harus menunaikannya, maka berarti si istri, ya, harus tahu haknya suami, dan dia setelah dia tahu haknya suami juga dia dituntut untuk menunaikan hak suami tadi. Begitu juga suami pun, dia harus mengetahui hak-hak istri. Dan setelah dia mengetahui hak-hak istri, maka suami pun dituntut, diwajibkan untuk menunaikan haknya. Jangan hanya sebatas kita berumah tangga, tetapi kedua belah pihak tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Padahal sejatinya terlebih kepada suami, di mana kita sudah menjadi suami, maka kita ini menjadi seorang pemimpin untuk istri kita. Lantas ketika kita punya anak, maka kita pun bukan hanya sebatas memimpin istri, tetapi juga memimpin anak-anak kita. Lantas bagaimana jika sekiranya seseorang yang belum menikah masih bujangan, tapi mudah-mudahan bujangnya bukan bujang lapuk, ya. Karena kalau bujang lapuk, Masya Allah, Onda, saya belum punya istri, hidup saya masih sendiri, masih ngebujang, masih single. Sekalipun
hidupnya masih single, belum punya istri, belum punya anak, masih ngebujang, tetap saja dirinya itu adalah pemimpin bagi dirinya pemimpin untuk seluruh anggota tubuhnya, ya. Jangan dikira si Iqbal masih bujangan kemudian gak jadi pimpinan, kan kayak gitu. Jadi sebenarnya si Iqbal masih ngebujang karena memang memilih ngebujang, apa memang sebenarnya terpaksa ngebujang kan? Ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 ini oleh para ulama disimpulkan bahwa di ayat ini Allah menjelaskan bagi suami istri mempunyai hak dan kewajiban. Walahunna, bagi istri alal azwaj mempunyai hak yang wajib ditunaikan atas para suami, mislul ladzi lahum alaihinna, sebagaimana atau sama seperti yang hak lahu bagi suami pun mempunyai hak alaihina yang tentunya wajib juga ditunaikan oleh para istri. Jadi mempunyai keseimbangan. Cuman nanti ada ya apa namanya di sini soal hak ini pada intinya suami istri mempunyai hak dan kewajiban. Kemudian tafsirannya minal huquq fil wujub wa sihqatil muqalabati 'alaiha la fil jinsi. Yang dimaksud adalah minal huquq berupa hak-hak fil wujub dalam masalah kewajiban wa sihqatil muqalabati, dan dipersilahkannya untuk menuntut tuh wasihqatil, ada hak untuk menuntut 'alaiha atas istri. Jadi maksudnya apa? Si istri punya hak itu harus ditunaikan oleh suaminya. Kemudian juga kalau sekiranya si istri haknya tidak ditunaikan oleh suami, ya dipersilahkan untuk menuntut haknya. Itu. Ini kalau yang sudah saya terjemahkan ada di sini tuh. Ya. Kalau di sini saya tulisnya walahunna, dan mereka mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi kaum laki-laki atau suami mempunyai satu tingkat atau satu kelebihan daripada kaum wanita. Itu sudah saya terjemahkan. Sehingga suami istri maksudnya adalah sama-sama mempunyai hak dalam menuntut kewajiban terhadap yang lainnya sebagai suami istri. Maksudnya hak seimbang itu adalah istri punya hak, suami punya hak, sehingga kedua belah pihak jika haknya tidak ditunaikan maka dipersilakan untuk menuntutnya. Adapun yang dipersilakan untuk menuntut itu adalah hak yang tidak ditunaikan. Jadi harus ada aturannya, harus ada batasannya. Jangan sampai ya kita nih nuntut tapi tidak sesuai aturan, itu yang nggak boleh. Ya. Kemudian lapil jinsi, bukan dalam masalah kelamin, karena yang dimaksud adalah dalam hubungan hak ini, di mana suami istri walaupun mempunyai hak tetapi ada hak yang berbeda antara laki-laki dan wanita. Kenapa? Karena kalau masalah poligami mah itu sebetulnya yang sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu, bahwa poligami itu pada dasarnya adalah haknya suami. Jadi pada dasarnya suami itu berhak saja, boleh-boleh saja untuk melakukan poligami. Tetapi yang si suami harus berpikir terlebih dahulu sebelum mengarungi kepada poligami. Kenapa? Karena sulitnya bagi kita untuk melakukan keseimbangan, untuk bersikap adil apabila kita mempunyai istri lebih dari satu. Ya, dan juga ternyata
Sebelum kita melakukan poligami pun maka harus dipikirkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena semakin besarnya tanggung jawab, ternyata tidak sedikit suami yang baru punya istri satu saja ternyata tidak mampu menjadi suami yang dapat menunaikan hak istri. Orang kulon mau boga hiji, boga pamajikan hiji bayi nikah komodin boga dua. Aku kudu mikir sanajan menang ya. Karena nanti kan dibahas dalam fikih itu, ya. Jadi bagi siapapun yang akan melakukan poligami itu harus nanya dulu sama kiai tentang hukum daripada melakukan poligami karena ada tahapan-tahapannya. Nanti dibahas dalam kitab fikih. Poligami itu bisa saja hukumnya boleh, bisa juga hukumnya sunnah, bisa juga hukumnya makruh. Tergantung kepada kondisi orangnya. Lah kalau misalkan kasangsang punya istri satu, istrinya dapat melayani kasangsang, kemudian juga ya kasangsangnya pun sudah punya anak. Nah, dengan istri yang sekarang kasangsang punya anak, istrinya sehat-sehat saja, dapat melayani keinginan kasangsang. Dan kasangsang pun tidak punya kesanggupan untuk poligami tapi tiba-tiba melakukan poligami, maka itu terhadap kasangsang tidak diperkenankan poligami. Kenapa? Karena jatuhnya bisa jadi makruh. Loh kok bisa makruh? Karena nanti hanya akan menzolimi istri pertama, istri kedua juga menzolimi diri sendiri. Itu ya, ini jangan main ada ayatnya, ayat nama ayat tapi keresahan. Modelan kita begini mau poligami buka pemajikan hiji dia buku ibu ya. Itu lagian saya mah kagak redo sih kalau antum poligami. Serius. Kenapa kagak redo? Buset dah lunjak bener, gua aja satu, lu dua. Nah, tapi memang sulit lah untuk sampai ke situ. Bukan masalah boleh nggak boleh, memang keterangannya ada boleh, tapi kita harus ukur diri dulu ya. Gitu. Jadi bukan mengkoreksi ayatnya, tapi ayat itu juga bisa dijadikan untuk mengkoreksi diri kita. Kan gitu ya, kan yang tahu mampu nggak mampu kan kita. Yang kemudian juga ada keterangan ulama yang bisa saja hukum poligami itu disunahkan adalah bagi seorang laki-laki yang punya istri sudah sekian tahun menikah, belum juga punya anak, istrinya belum punya, sudah berupaya kemana-mana belum punya anak. Di samping istrinya belum punya anak juga ternyata ada masalah dari segi kesehatan, punya bini bengek gitu ya, bini ya bang bengek, tidak memungkinkan untuk dikendara. Nah sementara ini si suaminya masih cengker, masih gagah lah, kagak perlu pakai minum jamu ya, biologisnya masih produktif, sudah lama menikah, anak nggak punya, ditambah lagi istrinya sakitan, tidak memungkinkan untuk melayani kebutuhan biologisnya suami. Nah sedangkan si suami itu ingin punya anak ya, suaminya ingin punya anak juga. Si suaminya kalaupun dia punya dua istri, dia punya kemampuan dari punya kemampuan dari segi finansialnya, juga mempunyai prasangka kalau dirinya bisa bersikap adil terhadap dua istrinya. Nah terhadap orang yang semacam ini itu memang disunahkan poligami gitu ya. Jadi harus mengukur dulu bini kita sehat apa enggak. Sehat semua, bini kita sehat semua, padahal sebenarnya kantong kita kagak sehat ya.
kantongnya yang kurang sehat, tetapi sekalipun kantong kita kurang sehat, tetap saja tuh istri kita sehat, nerima keadaan kita. Makanya jangan suka nyari-nyari masalah, jangan suka, ini maaf ya, cari-cari masalah, yang kemudian juga jangan suka tebar-tebar pesona. Kadang-kadang kita kan suka tebar pesona, tibangan baru punya mobil Ayla mendapat kredit udah nampang mulu. Nah, hati-hati ya. Itu nanti dibahas secara ini. Nah, kita lanjut. Kemudian bil ma'rufi ay bima yustahsanu syar'an. Itu kalau kita lihat di sini. Adapun yang dimaksud dengan cara ma'ruf, atau adapun yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf itu ialah cara yang baik syar'an menurut pandangan agama. Ini lafaz syar'an. Kalau menurut santri ini maksudnya disebut min itlaqil masdar wa iradatis mil fa'il. Syar'an bimana syariah, ya, menurut Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya. Jadi si suami istri mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ya tentunya bila sekiranya tidak ditunaikan oleh pasangannya, maka dipersilahkan untuk menuntutnya. Yang kemudian hak dan kewajiban tersebut, baik berupa hak dan kewajiban itu ataupun penunaian hak dan kewajiban tersebut, itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ay bima yuslahsanu syar'an. Yang dimaksud dengan ma'ruf di sini bima yustahsanu adalah dengan sesuatu atau dengan cara-cara yang dianggap baik syar'an oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya apa? Min husnil isra. Ini ya. Ini bisa dijadikan min litabi'in, ya. Contoh diantaranya hak istri atau diantaranya hak suami istri itu min husnil usra adalah kedua belah pihak harus mendampingi dengan baik. Suami harus menjadi pendamping hidup terhadap istrinya sebagai pendamping yang baik. Juga istri pun harus mendampingi suaminya dengan cara yang baik. Nah itu. Ya, ini kalau di sini saya tulisnya, ya, contohnya seperti bersikap sopan dan santun. Ya, itu kalau di situ. Kemudian watar doror, dan yang kedua contoh diantaranya penunaian hak terhadap kedua belah pihak baik menurut Allah dan Rasul. Watar doror minhum wa minhuna adalah tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan. Astu, jaga sikap, jaga ucapan. Berarti di dalam rumah tangga kita harus menerapkan akhlakul karimah. Bagaimana definisinya akhlakul karimah? Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, al-adab isti'malu ma yuhmadu kaulan aw fi'lan. Ya. Jadi yang namanya tata krama itu adalah menerapkan hal-hal yang terpuji, kaulan baik dari segi ucapan, aw fi'lan maupun segi perbuatan. Jadi terhadap istri kita harus berkata dan memilih kata-kata yang santun. Ketika kita bersikap bertindak dengan istri, maka kita harus bertindak dengan tindakan yang tidak menyakiti, tidak melukai sekalipun perasaan istri. Begitu juga istri pun kalau berbicara, maka pergunakanlah kata-kata yang tidak membuat si perasaan suami menjadi tersinggung dan merasa direndahkan. Tuh, ya.
Bukan apa-apa kalau suami ngomong sembarangan sama istri, istri juga akhirnya ngomongnya sembarangan, akhirnya kan perang Bratayuda itu. Ya, ini nanti ada efek kurang baik terhadap kejiwaan anak. Awas jangan sampai kita nih ada masalah-masalah, karena yang namanya rumah tangga mah tetap saja kan ada aja bentroknya kan. Ada saja kita tuh ya kadang-kadang istri manyun tanpa sebab, ya kan? Kadang-kadang juga suami pun nggak bisa langsung bersikap sabar ketika istrinya manyun. Kadang-kadang kan gitu, ya. Padahal sebenarnya sih harusnya kita ingat tuh masa-masa pacaran kan kita mah mukanya muka pacaran semua awalnya, ya. Ya kan kalau lagi masa-masa pacaran, kalau di masa pacaran kalau lagi masa pacaran, wah masya Allah, itu si Markonah manyun aja masih aja diomongin sopan, kenapa sih itu ya? Ya, jadi awas tuh, romantisnya jangan hanya di saat belum nikah, romantisnya jangan hanya di saat masih pacaran. Kalau masih pacaran, wah masya Allah dah, jalan aja jalan nih bawa motor tuh, ya boncengan di kiri kagak, adanya di tengah sambil pelan, tinggal yang di belakang si Iqbal tin gitu. Makin dikelaksonin, nengok ke belakang bodo amat lah, gitu. Nah, si Bobin yang ngambek diomongin baik-baik, apa sih dek, maafin dong. Ya elah, bagian jadi istri ditanya istrinya sama suaminya, nah anyun aja bininya, itu langsung dalam hati, sial apa sih bini gua nih. Tanya lagi, kenapa sih mah, bro kayak coba ngomong benar. Sakit itu kan model orang. Ingat kerbobogohan. Kerbobogohan cak si awewena, kata si perempuan. Yakin AA mau terima saya? Pikir-pikir dulu loh. Saya tuh punya karakter itu sangat keras. Oh tenang, saya sudah pikirkan 1000 kali berpikir dan tidak akan ada penyesalan. Ya elah, jangan jadi pamajikan mau nikah tidak akan ada penyesalan katanya menikahi kamu. Bahkan ketika kamu menjadi istri saya, kamu itu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Aul, Pak. Itu kalau ada yang ngomong begitu ceritanya, kamu adalah anugerah terbesar dari Tuhan dalam hidupku. Itu orang kepicu nyanyiannya si Babang Tampan, ya kan? Itu bohong harus jadi pemajikan, harus jadi rumah tangga mah masya Allah. Cobaannya beda. Zaman dulu tuh kalau masih pacaran, maaf kata si Markonahnya di pasar, kondisi cuaca mendung, bahkan sudah turun hujan di WA. Sempet kata si Asep, padahal malah nyukur sempet ibu, padahal tapi tetap disebut kenapa? Tolong jemput dong, saya ini lagi di pasar. Siap. Ingat hujan besar, udah jadi istri. Udah jadi istri mah, istri minta anter ke pasar, kata si suami, lu mah kagak bisa mandiri banget. Jalan aja nggak pasar sendiri. Kelakuan kurang ada. Mantap dipikir-pikir orangnya loba bohong. Ya, hati-hati. Kudu ingat karena janji. Harus ingat kepada janji. Di saat kita masih PDKT, masya Allah, sampai ada bahasa, ya
apa yang kamu minta akan saya perjuangkan, yang penting kau bahagia. Sekarang udah jadi suami, istri minta dikerok, suami lagi ngobrol. Majikan aing mah teu ngarti ku aing keur ngobrol jeung babaturan. Tah. Main catur. Salah. Provokasi lagi temen, makanya punya bini itu kayak bini gua katanya. Bini gua mah enjoy aja, padahal sebenarnya dia nyampe rumah mah nyungsep juga. Hati-hati gitu. Suatar kedor minhuma minhuna, kita harus bisa meninggalkan hal-hal baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dapat melukai dan menyakiti perasaan. Tapi kita mah kadang-kadang emosinya diumbar. Kalau sudah marah jangan karena ya urusan yang besar, urusan yang kecil saja itu marahnya sudah bukan kepada istrinya doang, sampai bapaknya juga dibawa-bawa. Oh dia mah beda dengan dia. Nah, masya Allah, bapaknya yang gak tahu menau dibawa-bawa. Awas dosa kita ini. Ya awas. Dah kita lanjut. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala telah berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu ridho anhuma terhadap beliau. Nah, ya. Ini kalau di sini saya tulis juga, adapun yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf ialah cara yang baik menurut pandangan agama, seperti bersopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, ya baik bagi suami maupun istri. Bahkan nanti nih termasuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan dandan bersolek, ini pun ternyata masuk kategori ya mendampingi suami, mendampingi istri dengan makruh, dengan baik. Jadi awas tuh istri ya di hadapan suami jangan sembarang, harus bisa rapi, harus bisa ya tampil menari. Begitu juga suaminya harus bisa tampil menari itu. Tapi yang bos suami juga kudu mikir lah, kalau bininya pengennya tampilannya selalu menarik perhatian suami, ya bos itu ya uangnya juga ditambah gitu. Ya. Kemudian juga bini kalau misalkan ditambah uangnya untuk beli apa namanya, bedak, terus nanti kan ya skincare ya, skincare apa skincare, skincare ya biar glowing. Tetap lamun loba jerawatan mah ilok glowing. Ya, artinya sebenarnya sih berpenampilan menarik itu ya, artinya kayak gini sih sebenarnya. Istri itu kalau bersolek tujukan bersolek itu di hadapan suami, jangan sampai di hadapan suami maaf nih tidur. Kadang-kadang maaf Allah ya kan, orang kita sekarang kadang-kadang maaf nih perempuan bersoleknya mau kondangan doang kan? Dia mau kondangan mau waduh pakai apa namanya, pakai lipstik, pakai serum, terus apa namanya alis dibentuk tuh halis ya, udah gitu ngebentuk halisnya kacanya yang sudah banyak jamurnya kan nggak kelihatan tuh ya, cermin yang sudah ada jamurnya kan enggak apa. Nah, kan? Karena memang itu kacanya sudah banyak jamurnya, akhirnya dia
bercermin di cermin yang sudah banyak jamur itu sebenarnya pakai halisnya tuh sudah hitam, cuman karena nggak kelihatan terus saja akhirnya tanpa terasa ngajembat segede jempol. Ya sudah, kita berdandan tuh untuk suami. Jangan kita berdandannya pas mau kondangan. Mau kondangan kita bersolek, pakaian yang paling bagus dipakai, kemudian juga parfum pun dipakai, Rexona ya dipakai, kemudian kondangan sama ibu-ibu pengajian, ternyata jalan kaki kondangannya. Ya kan? Pas jalan kaki kondangan lumayan, dari rumah ke tempat kondangan ada 2 kilo, berangkatnya ba'da zuhur jam setengah 1, kira-kira panas apa enggak? Panas. Wow, akhirnya yang namanya manusia modelan kita biar kata pakai Rexona, parfum segala macam dimasukin, ditempel ke badan. Kalau terkena terik matahari otomatis berkeringat. Kalau berkeringat otomatis itu Rexona sama parfum jadi hilang. Pulang dari kondangan ada suami harusnya diperbaharui. Ini maka agak buka baju sambil ngipas ya kan. Pikirin salaki bari ngipas. Hingga jak salaki nah aing dak buka pemajikan masalah ya ketek nah Mau bawang. harusnya diperbarui. Begitu juga suami itu suami berdandan bersoleknya ya untuk istri. Si suami harus punya penampilan agar nampak menarik di hadapan istri. Awas jangan sampai ini si suami ya di hadapan istri mas sembarangan baik, pas dia mau keluar baru batu. Wah, semua dipakai, sepatu yang tadinya nggak dipakai persis kayak anak ABG. Iya sebenarnya karena di sini nih kata Sayyidina Abdullah bin Abbas nih, kita lihat makna zalika inni uhibbu an atazayyana limraati kama tuhibbu an tatazayyana li. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksud daripada ayat ini ya, di ayat ini kan ada bicara tentang ma'ruf baik. Maka menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas maksud daripada cara yang ma'ruf itu ialah bahwa saya senang berdandan untuk istri dan istri pun senang berdandan untuk saya. Gitu. Ya. Jadi awas kalau kita terbiasa nih, maaf ya, manfaatnya nih kalau misalkan kita terbiasa rapi di hadapan istri, sewaktu-waktu kita memakai pakaian rapi keluar rumah, istri kagak curiga, ya kan? Nah, kayak saya begini nih, saya memang biasa rapi, di rumah pun saya biasa rapi. Jadi kalau mau nyipuin gini kayaknya gampang. Orang bini kagak pernah curiga sama saya. Kenapa? Di rumah pun saya rapi. Saya nggak biasa pakai pakaian, maaf ya. Gitu. Kenapa? Karena saya itu ingin selalu tampak menarik di hadapan istri saya. Itu, ya. Kenapa? Karena yang berhak untuk memperoleh, menikmati indahnya pemandangan suaminya ya istri. Gitu. Atau yang kedua, saya itu kalau rapi di hadapan istri berarti istri tahu saya biasa rapi. Besok kalau saya keluar rumah pakai spokat, tahu spokat? Pakai sepatu kemudian pakai blue jeans, rapilah gitu, ya. Istri udah nggak bakalan curiga karena saya sudah biasa seperti itu. Tapi kalau misalkan kita biasa sembarangan, pas kita tiba-tiba nih jalan sama anak ABG lagi, Bang Jun jalan masih Asep, tiba-tiba pakai spokat, pakai kemeja ala anak muda, pakai parfum, itu kata Binnya, waduh mau ngapain tuh sobi? Ya. Ya artinya rapih-rapih itu ya, suami harus rapih tetap, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas suami ya apa, beliau suka berdandan untuk istri sebagaimana istri pun ya berdandan untuk suami. Sudah sedikit lagi,
walir rijali alaihina darajah ay fadilah fil haqqi min wujubi ta'atihina. Nah, kemudian juga, nah itu ada di bawahnya. Selain itu, ya perlu kita pahami bahwa Allah menjelaskan suami mempunyai satu kelebihan daripada istrinya. Nah, ini kalau saya terjemahnya, selain itu ada hal lain yang perlu disebutkan di sini. Maksudnya adalah ayat yang menyatakan bahwa laki-laki, maksudnya suami, mempunyai tingkatan kelebihan daripada istri. Hal ini terkait dengan hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawabnya suami. Ya, gimana tafsirannya? Aifadilatun fil haqqi min wujubi ta'atihina, di mana suami harus dipatuhi oleh istrinya. Kenapa si istri harus mematuhi suaminya? Suami berhak dipatuhi oleh istrinya. Lima dafa'uhu ilaihina minal mahri, dikarenakan ya si suami mempunyai kewajiban untuk memberikan mas kawinnya terhadap istri. Satu, yang harus ngasih mahar istri apa suami? Kan? Yang harus ngasih mahar itu suami. Ya. Terus hati-hati, maaf. Kalau ada suami menikahi istrinya, ya silahkan kontan, silahkan utang. Saya terima nikahnya anu binti anu dengan mas kawin 50 gram tapi dibayar kredit, ya sah saja sih sebenarnya, ya. Tapi awas ya, maaf, kalau kita menikahi istri dengan mas kawin besar atau kecil, kemudian mas kawin tersebut belum kita berikan, dan hati kita tidak ada tujuan untuk memberikan mas kawin tersebut terhadap istri, sampai ke bawah menikah dan istri tidak ridho, maka kita itu ketika hari kiamat dibangkitkan daripada alam barzakh itu berlumur dosa seperti dosanya orang yang berzina. Ya, hadisnya ayyumma rajulin ala ma qalla minal mahri aw kasura laisa fi nafsihi an tu'addiya ilaiha haqqaha khada'aha famata wa lam yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin. Kapan saja seorang laki-laki menikahi istri dengan mas kawin besar maupun kecil, laisa fi nafsihi, tetapi mas kawin tersebut itu belum diberikan dan di dalam hatinya tidak ada tujuan untuk memberikan mas kawin tersebut terhadap istrinya, padahal mas kawin itu sudah menjadi hak istrinya, ya, tapi tidak diberikan dan istrinya pun tidak ridho, dan suami tidak ada upaya untuk memperoleh ridho suami istri terkait dengan mas kawin yang tidak diberikan, itu ternyata suami semacam itu khada'ah, telah melakukan penipuan terhadap istri. Ayo awas nih, kalau ada suami yang punya utang mas kawin, tanya bini itu, ya, ada nggak suami yang punya utang mas kawin? Awas, hati. Ya, jangan sampai bini kita nanti begini, bah iya tuh gua kesel banget dah, suami gua nyari duitnya sembarangan, padahal dulu itu katanya udah gua pinjemin tuh mas kawin. Nah, dia omong legas tuh, ya. Suami kalau merasa kita pernah meminjam mas kawin istri untuk modal usaha dan istrinya tidak mengikhlaskan, maka suami harus ada upaya untuk mengembalikan. Kalau tidak ada kemampuan, mohon ikhlasnya supaya tidak ada masalah nanti di akhirat. Kenapa? Karena walam yu'adi pamata walam yu'adi ilaiha haqqaha laqiyallahu wa huwa zanin yaumil qiyamah. Karena jika sekiranya kita tidak menunaikan, tidak memberikan mas kawin tersebut terhadap istri, dan itu ya istrinya belum mengikhlaskan, belum meridhokan, kelak nanti kita dihadapkan kepada Allah, badan kita itu berlumur dosa wa huwa zanin, seperti dosa yang dilakukan oleh orang yang berzina. Ya, hati-hati. Sudah, kemudian wali in fakihin
fi masalihihinna, dan juga suami harus dipatuhi oleh si istri karena ya si suami sudah berupaya menunaikan kewajibannya menafkahi istrinya, dan si suami menafkahi istri dan diwajibkan menafkahi istri ya itu untuk kesejahteraan istri dan kesejahteraan keluarga. Jelas? Ya. Jadi kita sebagai suami harus mau menjalankan kewajiban keluar dari rumah kita ya untuk mencari nafkah, kemudian minta juga doanya terhadap istri. Kalau bisa mah istri itu di saat suaminya cari nafkah sholat duha, berdoa, ya Allah lindungilah suami saya yang sedang berjuang untuk kemaslahatan keluarga. Ia boro-boro sholat duha, sholat duhur baik jam 3, ya Allah tekaur kieu bae Pak. Masya Allah ya kan, sholat duha mohon kepada Allah, doakan suami ya. Nah terus nanti doakan juga nih suami, ya Allah peliharalah suami saya agar tidak mencari nafkah yang haram gitu ya, mapan lain pas pulang ke rumah ya maaf ya, karena terpicu oleh si istrinya, tiap dia pulang ke rumah, kakak mah dari dulu kakak becus cari duit, no tetangga kita udah beliin emas lagi, adik ulah gitu. Kita nih mudah-mudahan ya dapat rezeki yang halal, mudah-mudahan kedepannya Allah kasih rezeki yang halal berkah, kali aja nanti kebeli emas gitu. Kalau begitu nggak apa-apa, jangan begini ngomongnya tadi itu, kakak mah usahanya kagak becus, gak kayak orang-orang, oh si aku udah kebeli lagi tuh ya, udah kebeli 5 gram segala macam, jangan kayak gitu. Dikhawatirkan nanti kita itu menganggap remeh perjuangan suami. Bukan khawatir, bukan berkah yang kita dapat, tapi nanti malah jauh dari keberkahan. Ya, nah hati-hati ya bagi para suami juga, jalankan kewajiban, jangan sembarangan, jangan mentang-mentang punya bini diam aja, dikasih duit berapapun diam aja, akhirnya kita cari duit sembarangan juga jangan ya. Gitu, jangan kayak gitu. Jangan sampai kita nih maaf istri kita sembarangin, jangan ya. Nah karena kita suatu saat nanti di akhirat pasti bakal ada tanggung jawab, pasti bakal ada pertanyaan terkait dengan apa yang kita lakukan di dunia, hatta terkait dengan kita bertutur kata dengan istri, bertutur kata dengan anak, bertutur kata dengan tetangga, aktivitas tindakan kita dengan keluarga, dengan tetangga, tetap ada jejak digitalnya, tetap akan ada tanggung jawabnya ya, baik di rumah, antar tetangga maupun di pekerjaan. Harus ingat Allah supaya kita ada bekal ya, bekal untuk membenahi diri kita sehingga kita itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat-syariat ajaran Islam yang sejatinya merugikan kita. Naudzubillahimin dzalik ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi kajian rumah tangganya ya, dengan diantaranya adalah berapa nominal yang harus dikeluarkan oleh suami terkait nafkah dia terhadap istri dan keluarga. Itu nanti akan kita lanjutkan kajiannya ya. Kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya khamas sallallahu sallim ala sayyidina Muhammad alaihi salam Muhammad Allahumma shalli ala falafiyatu daimah fi dunya bi rahmatika rahmatir rahmatika ya ghafur Allahumma ij'alna min
ibadika syakirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan juga ya kita pada sehat semua, karena saya sendiri juga sebenarnya padahal masih pada ini nih, masih pada ngilu ya, sisa dari Madinah. Jadi Madinah itu cuacanya lagi sangat dingin. Kemarin saya itu jam 12, jam 1 siang saja masih pada pakai jaket gitu, saking dinginnya di sana. Karena sangat kangen cinta ke Rasul, tekarasa kan awati sampai ke dia karena wudhu gitu, larak pilakna batuk mayu ayuna gitu ya. Insyaallah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.